Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sony Mardianto di Jamsos Channel. Channel tempat kita belajar bersama dan berbagi informasi tentang jaminan sosial di Indonesia. Yang pada topik kali ini kita akan membahas tentang jaminan sosial kesehatan. Nah, saya akan berbagi tips dan triks bagaimana supaya saat kita berobat ke rumah sakit tidak sampai ditolak. Nah, ini yang terpenting. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih mendengar dan melihat banyak masyarakat peserta JKN KIS yang berobat ke rumah sakit banyak yang mengeluh. Ada yang masih ditarik biaya, kemudian ada yang ditolak dan lain sebagainya. Akhirnya timbul perselisihan yang sebenarnya itu tidak harus terjadi. Nah, dalam konteks ini apakah pihak fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang selalu salah, ataukah BPJS-nya yang salah, atau jangan-jangan kitalah sebagai peserta yang salah? Nah, untuk lebih jelasnya mana yang benar, mari ikuti video kita pada kali ini. Nah, yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah satu, pastikan bahwa kita sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Karena salah satu syarat kita dilayani bila kita sebagai peserta. Kalau tidak jadi peserta, ya nggak mungkin dilayani. Logikanya kan seperti itu. Nah, untuk terdaftar sebagai peserta, kita harus memastikan dulu kita posisinya ada di mana. Kalau kita sebagai pekerja di buruh pabrik atau sebagai PNS dan sebagainya, maka kalau kita sebagai pekerja atau buruh sektor formal misalkan, maka pastikan dulu bahwa kita tiap bulan sudah dipotong 1% dari upah dan pemberi kerja dipotong 4%, yang kesemuanya potongan tersebut dibayarkan ke BPJS Kesehatan untuk mengcover kita beserta suami atau istri dan maksimal 3 anak. Nah, kemudian bila kita berasal dari masyarakat tidak mampu atau orang miskin, maka pastikan juga bahwa kita sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau BBI, yaitu JKN KIS dari pemerintah. Itu juga harus dipastikan. Kemudian selanjutnya, bila kita bukan kategori orang miskin, kita orang mampu tapi tidak sedang bekerja di dalam perusahaan, maka kita juga diharuskan terdaftar sebagai peserta dari sektor PBBU atau pekerja bukan penerima upah, atau yang lazim kita sebut sebagai peserta mandiri. Nah, kalau sudah memastikan bahwa kita sudah terdaftar, maka yang kedua adalah pastikan bahwa kartu kita aktif. Jangan mentang-mentang sudah daftar, sudah cetak kartu, sudah berbulan-bulan, ternyata kita nggak bayar iuran, sehingga itu mengakibatkan terjadi nonaktif pada kartu kita. Contohnya peserta mandiri. Kemudian dari sektor perusahaan, ini juga kadang banyak temuan di mana pekerja saat mengakses layanan itu tidak aktif kartunya sehingga ditolak oleh fasilitas kesehatan. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata memang pengusaha atau pemberi kerjanya terlambat membayar iuran. Nah, ini juga sering ada temuan. Dan yang terakhir, banyak juga sekarang kita temui peserta KIS BBI, peserta KIS kartu KIS dari pemerintah itu tiba-tiba nonaktif, padahal minggu sebelumnya dia berobat. Bahkan ada juga kami menemukan pasien itu kondisi sedang menjalani rawat inap maupun mengakses layanan kesehatan, besoknya sudah nonaktif, padahal dari pemerintah. Nah, hal ini terjadi karena ada beberapa prosedur yang dari Kementerian Sosial melakukan verifikasi data, update data yang disinkronkan dengan basis data terpadu, yang disinkronkan juga dengan BPJS Kesehatan, sehingga ada beberapa nama-nama peserta ini yang dinonaktifkan. Nah, solusinya bagaimana agar kita terhindar dari persoalan-persoalan nonaktif kartu tersebut? Yang pertama, kita jangan bosan-bosan untuk melakukan pengecekan secara berkala ke fasilitas kesehatan kita. Contoh misalkan
kita misalkan 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali datang ke puskesmas atau ke klinik kita. Tidak harus menunggu kita sakit. Kita datang minta tolong dicek kartu saya masih aktif apa enggak ya. Kalau masih aktif, alhamdulillah berarti kita masih dalam perlindungan jaminan kesehatan. Tapi kalau tiba-tiba tidak aktif, nah barulah kita mengantisipasi untuk mengembalikan supaya kartu ini aktif. Misalkan kalau di perusahaan, kita tanya ke perusahaan kenapa kok non aktif. Nah, agar perusahaan segera mungkin melakukan langkah-langkah. Begitu juga bagi peserta mandiri non aktif karena premi, ya sudah segera lakukan pembayaran. Kemudian dari yang dari BPI juga seperti itu melalui prosedur yang berlaku. Nah, yang itu yang kedua. Yang pertama, kita pastikan kartu kita aktif. Yang pastikan kita terdaftar. Yang kedua, pastikan kartu kita aktif. Yang ketiga, pastikan kita selalu mengikuti pelayanan rujukan. Prosedur pelayanan rujukan ini juga harus kita penuhi. Karena banyak orang yang sudah daftar dan mentang-mentang sudah punya kartunya aktif, saat sakit langsung ke rumah sakit. Ia ditolak. Karena tidak semua orang yang punya kartu langsung ke rumah sakit pasti diterima. Kecuali hanya yang dalam kondisi gawat darurat. Kalau penyakitnya bisa ditangani di fasilitas tingkat pertama, kita seenaknya langsung pergi ke rumah sakit, ya pasti ditolak. Kalau kita tetap maksa minta dilayani, ujung-ujungnya nanti kita disuruh bayar sendiri. Nah, yang rugi siapa? Nah, kita sendiri. Nah, makanya tetap kita ikuti prosedur ke BPJS. Jadi saat sakit kita datang ke fasilitas tingkat pertama. Nanti kalau memang penyakit kita cukup serius, vaskes pertama tidak mampu melayani karena keterbatasan alat kesehatan misalkan, atau keterbatasan tenaga medis, tidak ada dokter spesialis maupun subspesialistik, yang adanya hanya di fasilitas tingkat lanjutan atau rumah sakit, ya kita tidak minta pun akan dirujuk ke sana. Nah, yang penting kita ikuti semua prosedur. Itu yang selanjutnya adalah yang terakhir, meskipun kita sudah daftar, sudah punya kartu, sudah mengikuti rujukan, yang terakhir ini juga penting. Ini kita jangan sampai meminta tambahan fasilitas layanan. Contoh, mentang-mentang sudah punya kartu, sudah punya rujukan di rumah sakit, kita minta naik kelas. Contoh misalkan saya kelas 3, minta ke kelas 2. Atau yang kelas 2 minta naik ke kelas 1. Atas permintaan sendiri, ya itu nanti akan ada tambahan biaya yang dibebankan pada saat kita pulang. Nah, makanya kami tidak menyarankan untuk minta naik kelas. Tetap ikuti semua prosedur. Saya yakin dan insya Allah semuanya akan dilayani dengan baik, karena tidak ada satupun rumah sakit yang ingin mencelakai Anda. Tidak ada satupun rumah sakit yang memberikan pelayanan buruk. Justru mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita selaku peserta. Nah, untuk itu pesan saya, kita penuhi dulu kewajiban kita, terdaftar, membayar iuran dengan teratur, kemudian kita ikuti semua prosedur layanan. Dan dengan seperti itu, saya yakin maka kita akan dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia beberapa tips dan triks supaya kita tidak sampai terkena masalah saat mengakses layanan di rumah sakit. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila video ini menurut Anda bermanfaat, dan silakan di like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain agar yang lain juga tidak sampai ketinggalan berita-berita di channel di Jamsos channel ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan saya, jaga kesehatan, sayangi keluarga, dan tetap bahagia, dan salam Indonesia.